Angkat jemuran, lanjut mandiin si Ade. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari sudah sore, waktunya aku angkatin jemuran karena emang jemuran juga udah pada kering ya. Lumayan lah ya, walaupun tadi siang tuh panasnya tuh agak redupan gitu, tapi alhamdulillah banget semua jemuran aku tuh kering karena emang cuman popok si Ade doang sama sarung-sarung. Karena emang hari ini tuh aku jadwalnya tuh nggak nyuci banyak, cuma nyuci popok sama baju-baju si Ade aja ya teman-teman. Karena kalau baju-baju si Ade tuh nggak dicuci setiap hari tuh kayak rasanya tuh numpuk banget, dan yang ada nanti sampir-sampirannya itu pada nggak muat ya. Makanya kalau punya si Ade tuh aku selalu nyucinya setiap hari, kecuali punya aku, pak suami, sama si kakak ya, itu aku nyucinya 2-3 harian ya. Oke, ini lanjut aja, aku mau angkat-angkatin punya si Ade dulu ya. Setelah udah angkat-angkatin jemurannya, baru nanti aku mau mandiin si Ade karena emang hari juga udah sore, jadi jadwalnya si Ade tuh buat mandi. Ada yang bilang katanya kalau mandiin bayi itu cuman pagi aja, kalau sore itu nggak dimandiin, paling dilemurin aja ya. Tapi rasanya tuh kayak gimana ya, gerah banget nggak sih kalau kita tuh nggak mandi gitu kan. Aku aja gitu kan kalau nggak mandi tuh gerah, apalagi bayi, nggak sih. Makanya aku mandiin aja lah ya. Yang penting mandinya tuh nggak pakai air biasa, tapi aku tuh pakai air hangat aja, kayak hangat-hangat kuku gitu loh. Jadi biar nggak terlalu dingin juga buat si bayi, dan enak juga gitu kan di badan. Untuk di tempat kalian tuh ada yang sama nggak sih seperti itu, kalau belum 40 hari tuh nggak boleh dimandiin sore-sore bayinya ya? Boleh mandi tapi di pagi hari aja. Tapi waktu anak pertama tuh ya, si kakak tuh oke-oke aja sih, fine-fine aja ya, atau nggak apa-apa juga sampai besar ya. Balik lagi ke tradisi dan keyakinannya masing-masing aja, tergantung dari keluarganya juga. Ada yang percaya seperti itu, ada juga yang biasa aja kayak aku gini. Angkatin jemuran udah beres, langsung aja aku angkatin bayi dari kasur si bayinya ya teman-teman. Ini aku langsung aja mau mandiin karena emang udah sore. Kalian bisa lihat sendiri itu jam 4:30 ya, mungkin udah kesorean juga ya, karena biasanya tuh aku mandinya tuh jam 4, tapi ya karena tadi tuh aku kerjanya tuh belum selesai pekerjaan rumah, jadi langsung aja aku kerjain pekerjaan rumah terlebih dahulu, baru deh aku mandiin si Ade. Ini udah selesai mandi, langsung aja aku mau pakaiin baju. Videonya aku singkat aja karena emang agak rewel juga ya kalau bayi tuh dimandiin, jadi pusing juga kalau sambil nge-record video sendirian ya teman-teman. Karena emang di rumah juga nggak ada orang sama sekali, si kakak juga lagi main, ayahnya juga belum pulang kerja ya. Udah selesai mandi, langsung aja aku ambilin ini bedong-bedongan ya, karena setelah mandi tuh biasa bayi ini tuh dibedong ya biar enak gitu tidurnya, dan aku juga jadi enak kerjain pekerjaan rumah yang sempat tertunda tadi ya teman-teman, karena emang udah sore juga. Jadi untuk nyapu-nyapu itu aku tunda dulu, nanti aku lanjut setelah si adanya udah beres. Biasanya itu kalau dibedong tuh bisa langsung tidur ya. Sambil nyiapin ini bedongan, aku juga sambil nyusuin si Ade ya teman-teman, karena emang tadi tuh nangis banget minta nyusu, jadi langsung aja aku bikinin biar anteng juga nanti kalau dibedongnya. Biasanya kalau dia tuh lapar, di bedongnya tuh bakalan ngamuk gitu ya, jadi nanti yang ada berantakan deh perbedongannya. Mohon maaf banget kalau aku ngasih si bayinya itu pakai susu formula ya temen-temen ya. Sebenarnya dia juga sama sih, aku kasih ASI, cuman ASInya itu kan terbatas. Bukannya aku yang membatasi, tapi emang produksi ASInya tuh nggak keluarnya tuh terlalu banyak, jadi cuma sedikit aja, jadi kurang gitu buat si bayinya. Makanya aku gantiin atau aku bantu pakai susu formula ya, karena kalau nggak dibantu tuh bakalan nangis banget ya, karena emang susunya tuh kurang. Yang ada nanti akunya juga jadi pusing, jadi capek juga cuma ngurusin bayi aja, nggak ngurusin yang lainnya ya teman-teman. Udah segala cara aku coba, dan aku cobain makanan dan segala macem itu, kayak makanan, buah-buahan, bahkan kayak suplemen juga aku cobain biar asinya itu lancar banget ya, banjir gitu teman-teman. Jadi biar nggak dibantu gitu sama susu formula, tapi tetap aja nggak tahu kenapa ini produksi ASI aku tuh kayak gimana ya, terbatas banget, nggak tahu gimana gitu kan. Padahal pikiran aku juga nggak stres-stres banget ya, kayak gimana ya, sedang-sedang aja lah ya. Kalau untuk anak kedua ini aku nggak terlalu kaget, karena emang waktu anak pertama itu sama kayak gitu, riwayatnya tuh ASInya tuh kurang ya teman-teman. Jadi untuk anak kedua itu ya biasa aja, karena emang riwayat aku tuh emang ASInya itu produksinya sedikit banget, jadi ya udahlah, nggak apa-apa, syukurin aja. Yang penting kitanya tetap berusaha untuk memberi ASI yang terbaik buat si kecil. Sudah berusaha, sudah ikhtiar, dan yang tentukan itu ya kembali lagi sama yang kuasa ya. Kalau Allah yang tidak mengizinkan aku untuk produksi ASI banyak, ya udahlah, syukurin aja. Yang penting rezekinya selalu lancar aja buat aku dan suami membelikan ASI atau susu formula buat si Ade ya teman-teman. Gak sedikit orang yang ngomong seperti itu ya, mungkin teman-teman juga yang nonton video aku juga pasti bakalan komen yang sama ya kayak gitu ya. Ya udahlah, biarin aja, yang penting mah
Karena kalian juga pasti tahu gitu kan, alasan aku nggak memberikan ASI sepenuhnya buat si bayi itu ya kenapa, karena emang ASInya tuh kurang gitu kan produksinya. Kalau aku paksain ya kasihan juga buat si bayi, yang ada nanti konsumsi ASInya itu bakalan berkurang, yang ada nanti badannya itu nggak gemuk-gemuk ya teman-teman, dan kasihan juga gizinya tuh jadi kayak berkurang gitu. Kalau dengerin omongan netizen sih pasti pikiran jadi stres ya. Ya udahlah, daripada stres mendingan aku bedongin ini si Ade aja. Alhamdulillah banget ini ngebedongnya tuh anteng ya, karena emang tadi tuh habis nyusu, jadi kalau perutnya kenyang tuh alhamdulillah tuh dianteng banget. Kecuali kalau perutnya lapar ya pas dia bakal ngerongek, nangis, kejar-kejar dan segala macam. Yang ada aku jadi pusing gitu, jadi susah juga buat ngebedongnya. Ini lanjut aja, setelah aku pakein dia kurita untuk di bagian perutnya ya, aku pakein dia baju. Ini bajunya tuh agak lumayan besar, mohon maaf banget ya, karena emang ya maklum aja gitu kan, bayi belum 1 bulan udah dipakein baju tidur seperti ini tuh sepertinya kayaknya sih bajunya tuh udah 40 harian atau bahkan sebulanan ya. Ya tergantung dari si bayinya juga sih, kalau bayinya gendut atau gemoy gitu kan ini bajunya tuh cukup, tapi karena emang anak aku tuh kecil gitu ya, ya mungkin belum besar juga teman-teman, belum 1 bulan juga, masih tahap aja lah gitu kan proses gizinya. Jadi ya udahlah, kita yang penting mah selalu berusaha aja biar ini si bayinya tuh agak lumayan gemoy gitu kan, karena emang lucu juga kalau bayinya gemoy. Setelah udah pakein baju celana, ini lanjut aja aku pakein dia bedongan ya teman-teman. Ini bedongannya tuh mohon maaf banget kalau kayak gimana ya, ada yang kayak salah-salah gitu loh teman-teman. Ini mungkin bedongan versi aku, karena kalau bedongan versi emak itu berbeda ya. Kalau emak aku sendiri tuh yang ngebedong biasanya tuh tangannya tuh ditaruh di belakang gitu loh teman-teman, tapi kalau aku sendiri tuh kasihan ya kalau taruh di belakang, takutnya itu ketekuk gitu loh ya, jadi aku taruh aja di samping. Ya mungkin versinya tuh berbeda ya sama emak aku, ya udahlah biarin aja, yang penting emak ini dibedong aja gitu kan biar nyenyak gitu tidurnya. Lanjut aja, setelah aku pakein bedongan, aku mau lanjut pakein kurita untuk bagian luarnya ya teman-teman, jadi biar kenceng juga si bedongannya. Ini lumayan agak nangis ya anak aku, karena tadi tuh dia kurang gitu ya susunya, karena emang tadi tuh lagi nyusu enak-enak, tahu-tahu aku cabut aja deh, karena emang biar beres juga gitu kan satu persatu. Kalau udah beres dibedong nanti lanjut nyusu lagi, abis itu baru dia tidur. Aku biasa ngebedong si Ade itu setiap mandi pagi sama mandi sore ya teman-teman, setelah itu baru deh nanti selanjutnya itu nggak aku bedong, dan itu bedongannya tuh bertahan sampai 2-3 jam gitu loh teman-teman. Jadi tergantung juga, kalau seandainya itu sebelum 2 jam atau bahkan sebelum 3 jam itu dia udah bangun aku lepasin. Tapi biasanya sih kalau si Ade ini kalau bedongnya itu belum dilepas, dia itu belum bangun-bangun loh tidurnya. Ya mungkin senyaman dan seenak itu kali ya anak bayi kalau pakai bedongan. Setelah udah beres perbedongan, lanjut aja aku mau kasihin dia bedak ya teman-teman. Ini aku pakai bedaknya tuh bedak yang buat bayi gitu loh, yang sebelum 40 hari, karena kalau belum 40 hari tuh katanya nggak boleh pakai bedak yang wangi-wangi gitu, pamali sih kata orang tua dulu. Setelah udah pakai bedak, lanjut aja aku mau pakein minyak telon untuk di bagian kepala sama popoknya gitu ya. Nggak tahu ini maksudnya apa ya, aku ngikutin orang tua dulu aja gitu kan, karena emak aku juga kayak gini. Si Ade udah cantik, udah bersih, udah wangi, lanjut aja aku mau pakein dia topi gitu, karena buat tutupin bun-bunnya ya, karena emang masih bayi juga, jadi biar bun-bunnya tertutup dan biar cantik juga. Ini lanjut aja aku mau taruhin dia di kasur bayi biar tidur gitu, dan ini juga dia udah agak lumayan meremelak gitu loh teman-teman, udah mau tidur. Jadi karena aku tuh belum mandi dan belum sapu-sapu rumah, jadi lanjut aja setelah ini aku mau sapu-sapu rumah dan mandi ya teman-teman. Setelah nyapu rumah dan rumah juga udah beres semuanya, langsung aja aku mau tutup-tutupin jendela sama orden karena emang udah sore. Untuk nyapu rumahnya aku nggak record ya teman-teman, karena emang udah sore juga, biar cepet, biar beres. Jangan lupa juga semua lampu yang ada di dalam rumah itu dinyalain, jangan di dalam aja tapi di luarnya juga ya. Setelah selesai nutup orden dan jendela satu persatu, dari pintu samping, pintu depan, kamar-kamar semuanya udah beres. Jangan lupa juga ditutup pintu belakangnya ya teman-teman. Nah karena udah sore juga, langsung aja aku mau mandi, karena emang di rumah juga tadi emakku udah kesini ya teman-teman buat jagain si Ade, karena kalau udah sore itu kayak rawan banget buat si kecil kalau nggak dijagain ya teman-teman. Ya maklum aja gitu kan, namanya juga masih bayi. Ya udah mungkin sampai sini dulu videonya, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.